Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya Om Untung mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang baru ini kita mohon tetap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Saya Cinta Tuhan Yesus. Ayo kita semua bagi berdiri ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Dari atas lagi, saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Syukur saya cinta Tuhanku, kita mengangkat tangan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Om Untung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kehidupan kami yang masih kecil ini. Kami rindu untuk membalas kasih Tuhan lewat beribadah, melayani Tuhan sore hari ini. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami jamahan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, menjamah, mengubahkan, menolong kehidupan kami, supaya ibadah kami tidak sia-sia. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati mengusirkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Memasuki tahun yang baru, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak, dalam hidup kita semua, supaya kita bisa mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan di tengah kehidupan kita, juga di dalam keluarga kita. Kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami kebahagiaan surga. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian selanjutnya, Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyikan 4 bahasa ya, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian bahasa India. Ya, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam
Chai wo jading chu kwai le ya, kwai le ya, kwai le ya. Yesus berikan kwai le ya, kwai le ya. Bahasa India. Kap Yesus mereka menghe, kusi he, kusi he, kusi he. Ya Yesus mereka menghe, kusi he, kusi he. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi sambil pakai berdiri, pakai gerakan ya. Ayo sama-sama pakai berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. Yesus cai wo cai di chu, kwai le ya, kwai le ya, kwai le ya. Yesus cai wo cai di chu, kwai le ya, kwai le ya. Bahasa India. Ya Yesus mereka menghe, kusi he, kusi he, kusi he. Ya Yesus mereka menghe, kusi he, kusi he. Ya silahkan duduk kembali. Kalau ada Yesus dalam hidup kita bisa saling mengasihi, bisa rukun, mulai dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, antara kakak adik, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman di sekolah, kita bisa saling mengasihi. Kita pujikan pujian selanjutnya yaitu rukun cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta. Sekali lagi ya Nana, bagi berdiri ya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih secara online ya, setiap hari Minggu jam 4 sore. Kita berdoa semoga segera bisa kembali beribadah sekolah minggu di gereja kita yang di Malang, di Medan, di Surabaya, juga di Jakarta bisa beribadah di gereja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap kali ibadah anak-anak harus berpakaian rapi ya, seperti kalau beribadah di gereja. Yang kelas besar disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya supaya bisa mencatat pada saat firman. Kemudian ringkasan firman sekolah minggu, link YouTube, tugas dan aktivitas bisa dilihat di Google Classroom. Kodenya KISET YIYNP ya, KISET YIYNP. Ya, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Pesalus 151, Tuhan penuhkanku.
Sama-sama bagi berdiri ya. Tuhan penuhkan dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan firman. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan kepada Tuhan. Berkati Om Tante yang sudah melayani dalam ibadah ini, baik musik, komputer, juga sound system. Tuhan memberkati dengan berkat dari surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Om Untung yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan supaya bisa mengerti, bisa percaya, sampai melakukan firman Tuhan. Kami bisa mengalami kuasa firman yang mengubahkan hidup kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, menolong setiap masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh main-main yang mau mengganggu saat kami mendengar firman, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, anak-anak yang kelas besar menyiapkan Alkitabnya dan catatannya. Anak-anak yang kelas kecil mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Ayatnya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Anak-anak yang kelas besar bisa membuka Alkitabnya atau membaca di layar ya. Elia ini seorang nabi ya. Kalau janda itu apa ya artinya? Kalau janda itu adalah wanita atau perempuan atau ibu yang suaminya sudah meninggal, sudah tidak punya suami. Atau kalau dia punya anak, anaknya cuma punya ibu atau hanya punya mama tapi tidak punya ayah ya, tidak punya bapak. Tidak punya papa. Nah itu disebut ibu janda ya. Sekarang artinya apa? Sekarang menunjuk pada kehidupan kita yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya. Nah kita baca ya 1 Raja-Raja
pasal yang ke-17, mulai ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Nah, dulu pada zaman Nabi Elia pernah terjadi hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kalau lama tidak hujan bagaimana? Kering ya, tanahnya kering, sawah-sawah juga kering. Nah, ini terjadi kekeringan. Sekarang artinya apa? Sekarang artinya terjadi krisis, kesulitan di segala bidang, baik jasmani maupun rohani. Apa itu kesulitan jasmani? Contohnya kesulitan ekonomi, kemudian apalagi kemerosotan nilai-nilai di sekolah, kemudian sakit mungkin, sakit penyakit secara jasmani. Nah, ini krisis-krisis jasmani yang kita hadapi. Kemudian juga kesulitan secara rohani. Secara rohani apa contohnya ya? Malas beribadah, malas baca firman, itu juga termasuk krisis rohani. Malas berdoa, kemudian berbuat dosa sampai puncak dosa, merokok, dosa-dosa kenajisan. Nah, ini termasuk krisis secara rohani. Kita lanjut membaca ya, dalam 1 Raja-Raja 17 tadi ayat yang ke-10. Sesudah itu ia, Nabi Elia tadi bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku." Dia punya anak ya, punya 1 anak laki-laki. "Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, janda Sarfat ini, ibu janda dari Sarfat ini menunjuk pada bangsa kafir ya anak-anak ya. Pada bangsa kafir. Sikap bangsa kafir saat menghadapi krisis apa biasanya? Yang pertama adalah egois. Kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi krisis, biasanya sikapnya bangsa kafir adalah egois, mementingkan diri sendiri. Tadi ibu janda ini mengatakan, "Aku mau buat roti hanya untukku, untuk anakku." Nah, pokoknya untukku saja. Ini menunjuk pada tabiat bangsa kafir, sifat bangsa kafir yaitu egois. Hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan temannya sendiri, mementingkan pokoknya semua yang enak untuk diri sendiri. Kemudian sifatnya bangsa kafir, tabiatnya yang kedua, apa? Sering khawatir. Dikatakan tadi, nanti setelah makan kami akan mati. Nah, ini menunjuk pada tabiat kekhawatiran ya. Nah, setiap menghadapi masalah, pasti egois dan khawatir. Kita lanjut ya, baca ya. 1 Raja-Raja 17 tadi, ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ya, menghadapi kesulitan, krisis, cara Tuhan menolong bagaimana? Dulu Tuhan menyampaikan firman lewat Nabi Elia kepada janda Sarfat. Nah, sekarang artinya Tuhan menyampaikan firman nubuat kepada kita. Firman yang dibukakan rahasianya lewat ayat menerangkan ayat, yaitu firman dalam pengembalaan, firman pengajaran yang diulang-ulang.
Jadi saat kita menghadapi masalah, saat anak-anak menghadapi masalah, jangan justru tidak mau ibadah. Oh, saya lagi ada masalah om, lagi ada kesulitan, jadi saya tidak bisa beribadah dulu. Oh, itu salah. Kalau kita ada masalah, malah lari dari Tuhan, tidak mau dengar firman, nanti justru tidak tertolong. Malah masalahnya nanti makin bertambah, makin tidak terselesaikan, sampai malah binasa. Nah, sikap yang benar bagaimana? Saat anak-anak menghadapi banyak masalah, justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Harus semakin setia, sungguh-sungguh beribadah, semakin banyak mendengar firman, harus taat dengar-dengaran. Meskipun firman Tuhan yang kita dengar seringkali tidak cocok dengan keinginan kita, tidak cocok dengan pikiran, dengan logika kita. Contohnya apa? Tadi saat ibu janda tadi, yang ibu janda Sarfat tadi, dia tinggal dengan anaknya, hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak, mau dibikin roti untuk sekali makan aja, sudah habis setelah itu. Ini roti yang terakhir, mau dimakan setelah itu mati. Tetapi Nabi Elia malah berkata, buat dulu untuk aku, kasihkan aku dulu. Nah, ini kan tidak masuk akal ya, kalau firman Tuhan datang mengatakan, aku membawa tepung dan minyak yang banyak. Wah, ini cocok dengan daging kita karena kita lagi kurang minyaknya, kurang tepungnya untuk buat roti. Nah, tapi firman Tuhan yang datang tidak sesuai dengan logika kita. Atau contoh lain lagi, besok ada ulangan, tapi hari ini disuruh ibadah dulu sekolah minggu. Loh, harusnya kan belajar saja, enggak usah ibadah, ibadahnya nanti-nanti saja. Nah, ini contoh firman Tuhan yang bertentangan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada teman yang berbuat jahat di sekolah, kita harus membalas jahat. Bukan, harus membalas dengan kebaikan, harus mengasihi. Duh, ini tidak sesuai dengan keinginanku om. Tante, kalau keinginan saya ada teman jahat, kita balas jahat. Nah, jangan ya. Kita lanjut ya. Kita baca ayat yang kali 1 Raja-Raja 17. Ayat selanjutnya ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, bagaimana sikap yang benar saat mendengarkan firman, saat mendengar firman? Seperti janda Sarfat tadi, sekalipun firmannya tidak sesuai dengan pikiran kita, sikap yang benar bagaimana? Yang pertama, kita harus jujur mengakui segala keadaan kita. Jujur mengaku segala keadaan kita. Tadi janda Sarfat mengaku, tidak ada roti padaku, hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Janda Sarfat tidak pura-pura ya, oh saya kaya, di rumah ada banyak roti, nanti saya kirim, setelah itu dia lari. Enggak, dia bilang, saya tidak ada roti, hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Ini sama dengan kita jujur mengakui segala kekurangan, segala kelemahan, segala kegagalan kita. Jujur dalam mengaku dosa-dosa kita. Kalau kita mau jujur mengaku dosa, itu adalah jalan tersingkat untuk kita bisa ditolong oleh Tuhan. Jadi saat menghadapi masalah, kesempatan untuk kita mengoreksi diri supaya kita bisa mengaku dosa ya. Kalau ada salah kepada orang tua, kita akui kepada orang tua. Kalau salah kepada teman, kita mengaku kepada teman. Gitu ya. Yang kedua, sikapnya janda Sarfat bagaimana saat mendengar firman tadi? Yang kedua, perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, sama dengan taat dengar-dengaran, sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sekalipun firman Tuhan tidak masuk akal. Ketaatan pada firman mulai dari taat pada orang tua di rumah. Nah, kita belajar dengar-dengaran ya, orang tua bilang apa, kita harus taat, harus menurut ya. Kemudian taat kepada guru-guru di sekolah, guru sekolah minggu di gereja, juga taat kepada gembala, sampai nanti bisa taat kepada firman Tuhan. Ini sikap yang benar saat mendengarkan firman. Kalau kita bisa jujur dan taat,
Ini sama dengan kita mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Jujur dan taat, ini sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan mengulurkan dua tangan belas kasih-Nya kepada kita. Iman ditambah belas kasihan dari Tuhan, iman dari kita ditambah belas kasihan dari Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Apa itu mujizatnya? Hasilnya yang pertama tadi, hasilnya adalah mujizat rohani. Tuhan menyucikan kita dari dosa-dosa sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci. Contohnya janda Sarfat tadi disucikan dari apa? Dari tabiat tadi sebelumnya egois, hanya mengasihi dirinya sendiri, hanya untukku, untuk anakku. Disucikan sehingga bisa menjadi saling mengasihi. Kemudian dari tabiat kekhawatiran, setiap ada masalah sering khawatir, sering bimbang, sering ragu, sering tidak percaya kepada Tuhan. Diubahkan, disucikan menjadi percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, kalau mujizat rohani terjadi, nanti mujizat jasmani juga pasti terjadi. Seperti tadi, janda Sarfat dan anaknya, meskipun hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, tapi bisa hidup sampai menembusi krisis, ya, itu kering, terjadi kelaparan selama 3,5 tahun, tapi bisa terpelihara. Ini mujizat jasmani, Tuhan melindungi, memelihara kita yang kecil, sekalipun kita kecil, tidak berdaya, di tengah krisis dunia secara ajaib. Asal kita anak-anak mau jujur dan taat dengar-dengaran, harus setia, sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Tuhan, nanti Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Om Untung bersaksi, Om Untung adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Banyak ya anaknya ya. Anak-anak ada yang saudaranya 7 di rumah. Sekarang jarang ya, mungkin 2, 3, 4 ya. Atau ada yang sendiri, Om saya tidak punya saudara di rumah. Ya. Nah, berhubung anaknya banyak, jadi orang tua juga terbatas mau menyekolahkan. Dulu kakaknya Om Untung pertama setelah lulus SMA langsung bekerja karena memang tidak ada biaya untuk kuliah. Nah, setelah Om Untung lulus SMA bagaimana? Nah, kalau kita mau jujur dan taat, mau sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib. Nah, tiba-tiba ada orang yang Om Untung tidak tahu, datang ke rumah, bilang mau nyekolahkan, mau biayai kuliahnya Om Untung. Jadi bisa kuliah, mulai S1, S2, S3 tanpa biaya, semua dibiayai oleh orang ya, oleh Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan gerakkan. Demikian pula kita, kalau kita mau jujur, mau taat, sekalipun kita terbatas, mungkin orang tua terbatas, kita juga terbatas, tapi Tuhan mampu melindungi, memelihara. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, bisa memelihara, bisa lewat orang tua, bisa lewat orang-orang lain yang Tuhan gerakkan dengan cara yang ajaib di luar pikiran kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan yang tidak masuk akal, oh ini firmannya tidak sesuai, tapi saya mau belajar taat, maka kita akan juga mengalami kuasa Tuhan yang tidak masuk akal, yang ajaib, yang di luar pikiran kita. Bahkan kalau anak-anak baca di 1 Raja-Raja 17, nanti baca di rumah aja ya, di cerita selanjutnya tadi, anaknya janda Sarfat ini, anaknya ibu janda Sarfat tadi, sakit dan mati, tapi oleh Nabi Elia bisa dibangkitkan. Ini kuasa kebangkitan sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau anak-anak, kalau kita semua mau jujur dan taat. Sampai nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, yang mati di dalam Yesus akan benar-benar dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kita semua yang masih hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Semuanya keduanya menjadi satu tubuh Kristus sempurna, bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Biarlah kita mengawali tahun yang baru ini, di tahun 2022, kita mau jujur dan mau taat dengar-dengaran. Jujur mengaku segala dosa. Mungkin di tahun lalu saya sering bandel sering berbohong pada orang tua. Nah, tahun ini kita mau mulai jujur kepada orang tua, mulai taat.
dengar-dengaran kepada orang tua. Maka Tuhan yang akan menyucikan kehidupan kita, memakai kehidupan kita, melindungi dan memelihara kehidupan kita sampai menyempurnakan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Untuk anak-anak kelas kecil nanti ada aktivitas ya, bisa di-download di Google Classroom. Nah, ini gambarnya. Ini cerita mengenai Elia diutus Tuhan untuk menemui janda Sarfat. Nah, anak-anak nanti cari jalurnya ya. Ini ada labirin, mana yang sampai bisa ketemu janda Sarfat yang mencari kayu api untuk membuat roti, nah dan anaknya. Ya, nanti bisa dibantu oleh mama papa orang tua di rumah. Kita sama-sama bagi berdiri, kita akan berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, berdoa dalam hati, untuk akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Firman-Mu yang sudah disampaikan, kiranya Roh Kudus yang menolong supaya anak-anak bisa mengingat firman, bisa mengerti, bisa percaya dan yakin pada firman-Mu sampai melakukan firman-Mu. Kayak mau belajar menjadi kehidupan yang jujur, menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran, supaya kami bisa mengalami keubahan, kami bisa mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir sore hari ini, Tuhan tolong. Yang sakit, baik teman kami Vano di rumah sakit, juga anak Semi dan lain-lain yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang karena berpergian, Tuhan jaga lindungi. Yang karena malas, Tuhan jamah, Tuhan gerakkan hatinya, supaya minggu depan bisa kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai anak-anak, melindungi, memelihara. Yang menghadapi ujian, ulangan di sekolah, Tuhan beri hikmat, bisa menyelesaikan ujian dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ulang tahun, Tuhan berikan perpanjangan umur, kesehatan, berkat-berkat-Mu, dan Tuhan pakai supaya berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi sesama. Berkati orang tua kami di rumah yang sudah mendidik, membesarkan kami. Berkati juga gembala kami, Opa Omawi, juga berkati guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah dengan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.